Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Jadi di tengah bull market seperti ini ya, ada berita yang agak menggelitik teman-teman ya, tapi ya diwaspadai ya. Karena sekali lagi kalian masih ingat Voyager kan yang bangkrut ya, dan ingat dia masih punya Shiba ternyata. Dan dia mulai memindahkan aset Shibanya. Semoga saja nggak dijual teman-teman ya, semoga saja ya. Tapi biar lebih jelas ya, kita langsung bahas. Seperti biasa kita mampir sejenak teman-teman, update market dulu ya. Per video ini saya buat Bitcoin naik 0,87% ya. Harga tepatnya di 30.661. Ethereum seperti biasa ya, 1.885 ya, minimal di atas 1.600 ya Ethereum. Oke, si Pep di sini ya oke lah naik karena kemarin koreksi agak dalam ya si PP ini ya. Oke, Solana juga ya naik ya. Tapi Solana biasa ya di 20 dolar, 21 sampai 25 dolar. Tapi kali ini 16 dolar ya. Jadi saya rasa ini masih harga recover untuk kembali. Yang agak signifikan turun ini si Lofi, tapi nggak apa-apa lah ya. Lofi sudah naik terus ya, hampir 200% di bulan ini teman-teman ya. Dan ARB ya naik ya 3,71%. Saya live semalam ada yang tanya terkait ARB juga atau Arbitrum. Layak untuk di hold, saya malah tetap nge-hold ya ARB teman-teman, karena ini chain terbesar nomor 4 di dunia walaupun tokennya baru, chainnya lama ya. Oke, di sini bond juga signifikan hampir 10% ya, karena ada isu Sibarium bulan Juli ya, orang mulai nyetok bond. Karena ya sekedar info ya teman-teman. Jadi bond ini bukan sekedar biaya transaksi ketika kita bertransaksi SIBA, tidak ya. Jadi semua yang menggunakan chain Sibarium teman-teman wajib punya bond, kira-kira seperti itu ya. Jadi bukan hanya transaksi Siba saja nih yang pakai bond ya di Sibarium ya, maksud saya gitu. Tapi dengan token lain pun tetap pakai bond kalau dia gunakan jaringan Sibarium ya. Makanya orang mulai nyetok nih, karena untuk jaringan Sibarium transaksinya fee-nya murah teman-teman. Oke, yang lain juga hijau BNB running kembali, sempat jatuh semalam kalau saya nggak salah ya. Ya, sempat jatuh, ini mulai running lagi teman-teman. Ini saya ambil time frame per 1 hari. Kalau saya ambil time frame 4 jam pasti dia hijau. Ya kan, hijau. Hijau di sini, di apa namanya candle terakhir. Ini dia damnya ya, semalam kalau saya nggak salah. Oke, biar lebih jelas teman-teman langsung kita bahas saja terkait Shiba Inu. Oh tapi bentar ya, saya mau cek harga Shiba Inu. Per video ini saya buat Shiba Inu naik sih, tapi belum terlalu signifikan. Dikit-dikit ya, tapi nggak apa-apa. Dikit-dikit menjadi bukit. Di sini kenaikan 1,80% teman-teman ya, tepat di 792 untuk harganya. Dan kita langsung bahas. Ini Voyager bikin panik lagi nih ya, tapi jangan panik sih. Oke, jadi Voyager ya, ini perusahaan peminjaman kripto ya, dia bangkrut kan, dan dia memindahkan 787 miliar Shiba Inu ke dompet tidak dikenal. Semoga nggak dijual ya, karena nggak dijelaskan kalau exchange. Jadi miliaran token Shiba Inu ditransfer sebagai pemberi pinjaman kripto bangkrut, yaitu Voyager ya. Jadi Voyager memindahkan dana ya, memindahkan Shiba ya. Ini berpotensi terkait dengan pembukaan kembali penarikan. Oh, oke. Oke, jadi miliaran Shiba Inu sedang bergerak saat Voyager ya mentransfer dana dari dompet panasnya atau dari hot walletnya. Dalam tweet baru-baru ini ya, Look On Chain, sebuah perusahaan analitik on-chain yang mengungkapkan bahwa Voyager telah memindahkan sejumlah besar token Shiba. Sementara motif pasti di balik transfer ini tetap dirahasiakan ya. Pelacak pasar berteori atau si Look On Chain ini ya, dia berteori bahwa itu dapat dikaitkan dengan rencana pemberi pinjaman untuk membuka kembali penarikan pelanggan. Oh, ini tidak dijual teman-teman ya, tapi apa namanya, kan sempat beku yang lain ya, pengguna mungkin oke lah mereka pindahkan untuk ditransfer ketika ada orang yang mau tarik ya, kira-kira gitu. Dan datanya sudah jelas, kalian bisa cek langsung di Look On Chain di Twitter ya, biar kalian nggak ketemu yang fake. Oke, nah dan di sini menurut Look On Chain, fasilitas penarikan kreditor Voyager untuk mengakses sekitar 35% dari kepemilikan kriptonya, termasuk Shiba Inu, dimulai pada 20 Juni dan akan berlangsung hingga 5 Juli. Jadi sampai 5 Juli ini kayaknya masih banyak yang narik ya, tapi belum belum tentu cuma narik, takutnya mereka jual. Oke, selanjutnya 287 miliar Shiba Inu dipindahkan ke dompet tidak dikenal, dan di sini data dari Look On Chain membagikan link ya
ke blockchain Ethereum ya terkemuka Etherscan, dia menampilkan transfer terbaru Voyager yang melibatkan Shiba Inu. Oke, oke, oke. Dan bukan cuma itu ya. Jadi dari data ini menunjukkan bahwa 4 transaksi Shiba Inu terbaru masing-masing menghasilkan 70 miliar token Shiba. Wow, wow, wow. Oke, token ini dipindahkan dari alamat yang ditunjuk Voyager ya ke alamat dompet yang tidak dikenal. Selain itu, transaksi sebelumnya dari alamat Voyager 1 melibatkan 70 juta token Shiba. Oh, jadi ini ke dompet langsung ya. Jadi ke dompet langsung nasabah kira-kira seperti itu. Dan di sini Paus keluarkan Shiba Inu dari pertukaran ya. Ini menarik ya, mengeluarkan dari exchange, bukan menjual ya. Tapi mungkin dia ke cold walletnya. Oke, dalam perkembangan terkait Etherscan menunjukkan bahwa tidak kurang dari 2 miliar koin Shiba Inu dipindahkan dari dompet dan bursa terkemuka seperti Binance, Coinbase dan Hotbit ke bursa terdesentralisasi dan alamat tanda-tanda. Oke, oke. Oh, dia pindahkan ke exchange juga teman-teman. Ini cuma lari dari Binance dan Coinbase mungkin karena ada masalah kemarin. Dan di sini saat penulisan ini Shiba Inu telah melihat pertumbuhan 7 hari kumulatif ya 15,39% dengan kapitalisasi pasar 4,69 miliar. Jadi ini bukan masalah besar juga teman-teman, tetapi ya tetap kita waspadai, takutnya orang-orang yang sudah menarik asetnya dari Voyager ya kan sudah bisa WD nih di Voyager ceritanya. Takutnya mereka menjual. Tapi dengan bull market seperti ini saya sih berharap saya hanya bisa berharap sih jangan dijual ya. Karena ini pemindahan ke exchange ternyata bukan ke cold walletnya. Kira-kira seperti itu. Menurut kalian seperti apa? Boleh kalian drop komen teman-teman. Dan sekali lagi semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya. Karena kalau kita lihat di sini ya, sebenarnya waktu saat ini ya, saat-saat ini sebenarnya untuk akumulasi sebenarnya ya, untuk beli ya, untuk beli buat yang belum punya ya. Tapi ya yang sudah punya kayaknya tahan dulu deh ya, tahan dulu. Apalagi buat kalian yang mau jangka panjang, saya nggak menyarankan kalian untuk terlalu banyak ya. Ya minimal contoh ini saya tandai sebagai aset favorit ya. Kalau kalian mau masuk di semua yang saya tandai ini ya, boleh ya. Tapi ingat ya kalau standar yang project-project bagus ya $100 dulu untuk yang baru. Ataupun kalau kalian yang masih anak SMA ya, sekarang kan sudah banyak, sekarang kan bisa juga ya daftar exchange terus kita nggak KYC ya, nggak kayak EC ya bisa juga kan masuk apa namanya anak SMP ya, sorry SMA yang nggak punya KTP ya, bisa juga kalian masuk ya. Tapi ingat ya kalau bisa tetap yang uang-uang jajan yang kalian pakai ya, jangan sampai uang pinjaman atau pinjol. Terus ada juga permintaan dari teman-teman kemarin ya, Bang bahas pinjol asem. Gimana nih pinjol apa kita lari dari pinjol atau gimana? Soalnya banyak juga yang nge-DM ke saya terkait pinjol ya. Nantilah saya akan tentukan sesi mungkin di live ya, saya akan bahas bagaimana untuk dipinjol ya. Karena jujur saja ya, untuk dipinjol ini sejak muncul di awal-awal tahun 2018 ya, setahu saya segitu. Banyak yang terjerat juga kira-kira gitu. Tapi nanti ada sesi lah. Enaknya saya bahas pas live ya. Semoga ini bermanfaat teman-teman ya. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.